ya, tapi masih ada ya, tetapi ibunya sudah kelelahan ya, terutama biasanya terjadi pada ibu-ibu yang memiliki riwayat penyakit jantung ya. Itu kalau saat proses persalinan itu sudah lelah ya. Yang kedua yaitu terjadinya gawat janin ya, terjadinya gawat janin. Jadi mau tidak mau harus pada saat kelas 2 harus segera dilahirkan, yaitu dengan bantuan vakum ya. Untuk persalinan vakum ini bidan itu tidak boleh sendirian ya, kita harus berkolaborasi, kecuali di tempat terpencil itu sudah ada peraturan dalam Permenkes ya, bahwasanya vakum boleh sekali dilakukan oleh bidan dan tidak dilakukan kolaborasi apabila di tempat yang terpencil ya. Nah, mangkok vakum sendiri itu ada 3 jenis ya, ada 3 size ya, ada 3 cm, 4 cm dan 5 cm. Nah, cuman yang ketemu ini tadi cuman yang kecil saja ya. Jadi misalnya ya, vakum itu mangkok vakumnya ya atau cup vakumnya itu tergantung dari size kepala bayi ya. Ada yang menggunakan 3 cm, ada yang menggunakan 4 cm, ada yang menggunakan 5 cm ya. Setelah itu ya, syarat persalinan vakum ya, syarat persalinan vakum ya, kalau pada ibu ya, yang pertama itu sudah pembukaan lengkap ya, minimal pembukaan 8 ya, lalu masih memiliki kekuatan untuk mengejar ya. Nah, setelah itu hisnya ade kuat, jadi hisnya itu grafiknya naik ya. Nah, itu adalah syarat untuk persalinan vakum. Lalu syarat itu tadi syarat ibu ya. Iya. Nah, kalau untuk syarat janinnya ya, yang pertama janinnya harus aterem. Tahu aterem? Cukup bulan. Sudah cukup bulan ya. Lalu letaknya, posisi letak ke kepala. Posisinya letaknya harus letak ke kepala. Kalau letak muka tidak bisa ya, masa mukanya mau kalian vakum ya kan, harus letak ke kepala ya. Itu. Lalu kontraindikasinya ya, kontraindikasinya vakum itu yang pertama adalah tidak boleh. Tadi indikasinya, tadi syaratnya, sekarang kontraindikasinya. Ibu yang memiliki riwayat ruptur uteri itu tidak boleh melakukan persalinan dengan vakum ya. Yang kedua yaitu letak muka ya, letak muka tidak boleh persalinan dengan vakum. Lalu bayi prematur. Nah, sudah ya, itu tadi kontraindikasinya ya. Lalu kegagalan ya pada apa ini namanya persalinan dengan vakum ya. Kalau kalian sudah baca SOP kalian ya, di situ kan ada tegangan itu sebanyak 3 kali dicoba ya. Nah, misalnya ya, mangkok vakum ini terlepas selama 3 kali, itu sudah dianggap gagal ya, sudah dianggap gagal. Dan yang dikatakan kegagalan vakum apabila bayi tidak lahir dalam 30 menit. Bayi tidak lahir dalam 30 menit ya. Oke, sekarang komplikasi ya, komplikasi pada persalinan dengan vakum ini ya. Kalau tadi kita sudah ya indikasi, syarat ya, kontraindikasi, sekarang kita ke komplikasi. Ya, kalau komplikasi seperti yang saya katakan tadi, komplikasi dari persalinan vakum ini adalah salah satunya terjadinya ruptur ya. Selain terjadinya ruptur akan terjadi perdarahan. Itu komplikasi yang terjadi pada ibu ya.
komplikasi yang terjadi pada janin itu bisa mengalami asfiksia. Jadi kalau persalinan vakum itu harus sangat lengkap ya, harus ada handling set, harus ada meja resusitasi ya. Lalu komplikasi janin selanjutnya yaitu terjadinya sepal ya. Terjadinya sepal. Lalu terjadinya hematom pada kepala ya. Bisa jadi karena trauma pada saat proses persalinan dengan vakum, terjadi cedera dan terjadi perdarahan di dalam. Itu bisa saja terjadi ya. Itu adalah komplikasi pada saat persalinan dengan vakum ya. Nah, setelah itu oke, kita sekarang praktekum ya. Di sini alatnya sudah ya. Ada 3 size ya. Ini adalah yang kecil. Ketemunya yang kecil ya. Ini steril ya. Ini steril. Oke. Nah, tadi setelah persiapan alat yaitu persiapan diri, yaitu memakai APD dan Mencuci tangan. 6 langkah ya. Setelah itu persiapan lingkungan ya. Setelah persiapan lingkungan ya, langsung tindakan. Oke, saya sudah cuci tangan ya. Nanti kalau kalian praktek kalian harus memakai celumet buat cuci tangan. Ya. Ini tadi ambil handscoon di mana? Kalian nggak ambil handscoon ya? Handscoonnya ada banyak ya. Sebenarnya nggak hanya satu ya. Setelah habis ini kan saya VT nih, ya kan? Setelah saya VT itu kita ganti handscoon. Jadi besok bawa handscoon sendiri-sendiri ya. Ya. Oke, ini adalah melihat tanda gejala kala Kala 2. Apa? Dorantemus perjovulka. Oke, kalau sudah ada tanda-tanda Dorantemus perjovulka, baik kita boleh melakukan DBT ya. Wah ini ada yang bantu saya satu dong. Kasih ke kamu. Ya, nah ambil itu dong, cuci. Nah, iya begitu sama. Kayak kok gitu. Nah, ya. Taruh di sini. Nah, sebelum kita VT ya, kita bersihkan dulu area apa? Vagina. Ya. Jadi dibersihkan dulu ya, ada lendir ataupun darah. Setelah itu kita melakukan VT. Ya, sudah ada yang pernah VT? Sudah Bu. Di Puskesmas. di rumah sakit ya. Nah, oke, kita masuk perlahan-lahan. Dari tengah dulu ya, masuk. Yang masuk 2 saja. Iya, Bu. Ya. Nah, oke. Kita raba ya, kita lihat ya. Apa bagian pertama urutan VT? Katanya sudah pernah VT, ayo. Ayo, apa? Kita lihat pembukaannya berapa? Ya, pembukaan berapa? Ini tadi kan pembukaan. Ya, pembukaan lengkap ya. Karena kita kan mau vakum ya, pastikan ya pembukaan lengkap. Setelah itu ketukannya Pecah. sudah pecah atau Belum. ya. Nah, kalau belum berarti nanti kita pecah ya. Lalu hotnya ya. Lalu efisiennya ya. Penurunannya sudah berapa? Efisiennya berapa persen ya. Lalu bagian terdahulu apa? Ya, bagian terdahulu kepala ya. Apakah ada bagian terkecil di bagian terdahulu? Ya, oke. Setelah itu saya minta tolong dong. Ya, alat untuk memecahkan ketukan. Melakukan untuk amniotong. Nah, ya ini untuk melakukan pemecahan ketukan jangan langsung dimasukkan gini ya. Ya, Bu. Nah, ini disisihkan di ya, gini. Ini posisi saya di dalam ya. Nih, seperti ini ya. Nah,
ditaruh di sela-sela jari. Kalau sudah sampai di dalam, lalu Goreskan. dilebarkan. Ya, nah dilebarkan. Taruh di sini. Ya, setelah itu apa? Cek ketuban. Ya, apakah ada mekonium atau Tidak. sudah? Ya, ini taruh di mana? Sampah apa? Berarti kalau cairin. Sampah medis. Kan ada Ya. caranya buat kamar mandi. Jadi plot medis. Oke. Nah, kita sudah mulai melakukan memimpin persalinan, ya. Ini harusnya ganti apa namanya? Handscoon ya. Setelah ini tapi ini nggak ada handscoon lagi. Ya, setelah itu ini kainnya juga harusnya steril ya. Ya, Bu. Nah, kita lipat segitiga. Lipat segitiga. Lalu ditaruh di bawah. Bu, permisi diangkat katarnya sedikit ya. Oke, sudah. Tangannya masuk ke dalam segitiga tadi ya, lipatan. Oke, kita pimpin memeran ya. Bu, caranya meneran pada saat ibu ingin meneran, jangan kekuatannya jangan ditaruh di leher, tapi seperti orang BAD. Oke, nah ini ibunya sudah posisi meneran ya. Terus tiba-tiba ibunya kelelahan. Nah, Bu saya kelelahan. Biasa sudah nggak bisa meneran, tapi gigi hadisnya masih kuat dan ibunya kekuatan mengejar masih ada, tapi ibunya sudah Kelelahan. Ya, jadi silakan. Baik kalau begitu, ibu saya bantu pertolongan persalinan menggunakan alat, ya, menggunakan vakum. Bagaimana? Apakah ibu bersedia? Iya, bersedia. Jangan lupa inform consent, ya. Jadi tadi setelah apa namanya? PT, ya, kalian pimpin persalinan. Ternyata dalam proses pemimpinan persalinan ibunya kelelahan. Ya, ditawari dulu mau menggunakan alat vakum atau persalinan tidak? menggunakan vakum atau Tidak. ya. Dan jangan lupa diberi Info konsen. ya. Nah, setelah itu ganti handscoon ya. Nah, kita siapkan alat vakumnya ya. Nah, ini adalah cupnya. Harusnya ini nggak pakai sarung tangan ya. Jadi tadi kan ganti sarung tangan ya, dilepas sarung tangannya, pakai sarung tangan tapi yang sebelah kiri saja. Ya, paham? Pakai yang sebelah kiri saja. Oke. Nah, kita ambil. Nah, ini kan tapi kita kan sudah cuci tangan ya. Iya, Bu. Nah, ini jangan sampai jangan sampai menyentuh Vakum. barang yang steril. Ini kan belum cuci tangan. Silakan dipasang selang vakumnya ya. Ini belum pakai sarung tangan loh ya. Iya, Bu. Ingat-ingat ya. Setelah itu Sambungkan. disambungkan. Nah, disambungkan ya. Ini steril kan tadi? Iya, Bu. Nah, tangan kiri kita sudah menggunakan Handscoon. Ya, kamu letakkan apa ini tadi? Cup ya. Cup dari vakum itu di tangan sambil menginjak. Tapi diatur dulu tegangannya. Pertama 0,2 ya. Nah, ini pembayan kan rusak ya. Jadi ini tuh tidak berfungsi. Ya, kalau alat ini berfungsi, ya jarum itu akan naik. Ya, paham? Iya, Bu. Oke, nah ini dipencet sampai 0,2. Nah, kalau alat kalian itu berfungsi, ya vakum ini. Nah, vakum ini seperti akan menyedot tangan kalian, paham? Bisa ada bayangan nggak? Ada, Bu. Nah, seperti itu, ya. Kalau berfungsi, vakum ini meskipun diginikan tidak akan lepas. Kalau vakumnya rusak ya seperti ini, ya, nggak ada Fungsi. kekuatan kayak untuk menarik gitu loh.
Paham gak sih? Paham, Bu. Paham ya? Paham. Nah, setelah itu, ini kan sudah ya. Ya, Bu. Kalau di bak instrumen kita pakai Handscoon yang sebelah kanan. kanan. Oke, setelah itu Baru yang sekolahnya gue dulu. Iya, baru harus kita melakukan Persalinan. Ya. Nah, tadi persyaratan persalinan vakum apa? letak kepala. Letak Kepala. letak kepala. Nah, kita melakukan persalinan vakum, ya. Nah, oke. Ini tegangannya sudah 0,2 ya. Kalau tidak keluar bisa dinaikkan lagi 0,4 3. ya. Sampai 0,8 ya. Nah, ini akan menarik ya, menarik kepala sampai oksiput ini berada di bawah ya, sampai sini. Nah, setelah itu kita cek Tali lilitan. kita cek Lilitan tali. lilitan tali pusat. Setelah itu menunggu bayi Putar paksi. putar ya. Ini bayinya putar paksi sendiri ya. Nah, setelah itu Biparietal. biparietal ya. Nah, Bahu. gini. Melahirkan bahu atas, Bahu bawah. ini apa sih? Tali pusat. Tali pusat. Pusat. Saya kira ada kasar. Oke, saya ulang ya. Ya, ini sudah putar paksi. Iya, Bu. Curam ke bawah melahirkan bahu Atas, atas. bahu bawah. Gini. Sangga susur. Susur lahir. Enak banget ya. Ya, diingat-ingat ya. Ini. Ya. Ya, setelah bahu atas, Bahu bawah. bahu bawah, Sangga. susur. Ini yang kuat ya. Ya, Bu. Nah, tangan kiri kita berada di dada Bayi. Iya, jempol kiri berada di dada bayi. Nah, sangga Susur. ya, langsung dikeringkan ya. Nah, oke, sekarang kita kalah 3. Lahirkan plasenta. Oke, ya. Nih, jadi ditarik ya, tali pusatnya ditarik ke sini, lalu dijepit, lalu ditarik lagi ke bawah, Jepit. dijepit, jepit, baru Potong. dipotong. Ini ya. Kalian kelihatan nggak? Gini loh, ya. Dialasi jari kita, ya. Ini baru dipotong. Oke, selesai. Kita suruh asisten untuk mengeringkan bayinya. Ya, jangan sampai ekstremitas bayi tidak tertutup. Ya. Nah, oke. Lalu kalah 3. Jangan sekali-kali menarik seperti ini. Ya, kemarin siapa yang di puskesmas narik tali pusat sampai patah? Didekatkan klemnya. Siapa ini nama KI? ini? Ya, dorsokranial. Kranial. Sebelum melakukan PTT kita massase fulus. ya, dipastikan ibu Tidak ada perut ibu bayi berkontraksi dengan baik. berkontraksi, lalu diberi Oksitosin. Kalau sudah ada his, Tanda-tanda melakukan dorsokranial. Kranial. Oke, ya. Jadi kita hanya menegangkan saja ya tangan kita dorsokranial. Nah, ini mendorong dari luar. Ya. Oke. Dekatkan lagi. Ya, melakukan dorsokranial ya. Sampai plasenta berada di pintu lilin ya, lalu ditaruh di
Putar searah jarum putar. Ya. Oke, setelah itu cek ya. Tak segan. Cek perdarahan. Karena kita tadi kan melakukan persalinan dengan vakum ya. Itu pasti komplikasinya adalah Perdarahan. ruptur. Ya. Atau selain ruptur juga perdarahan. Ya, ada yang mau ditanyakan? Terus setelah itu kita bersihkan ibu ya. Yep. Seperti biasa setelah itu seperti persalinan normal ya. Ibu dibersihkan ya. Kalau ada luka atau ada ruptur ya di HT ya. Kalau tidak ya nggak usah. Oke. Oke. Keluarin. Setelah itu pemberian apa pada bayi? Pemberian Ini vitamin A, obat mata, salep mata, vitamin K. Ya. Ya. Nanti setelah membersihkan ibu pemberian salep mata dan vitamin K. K. Lalu pemantauan Kalat 4. Kalat 4. Berapa kali? 4 kali. 15 menit pada jam 19, 30 menit pada jam 10. Ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, lingkungan pasien alat, setelah itu VT ya. Setelah VT pimpin persalinan, ternyata ibunya kelelahan. Lalu berikan informasi tentang vakum ekstraksi ya. Setelah itu apa? Info konsen, jangan lupa info konsen. Setelah itu memimpin persalinan ulang ya dengan vakum ya. Tangan kiri saja yang menggunakan handscoot, tangan kanan belum ya. Kenapa? Yang untuk apa? Mau ngambil apa namanya? Sebelah itu baru. Iya, tadi kita makanya ada 4 kali ganti handscoot toh ya. Setelah PT, pimpin persalinan ya. Setelah itu, setelah pimpin persalinan, tangan kita kan sudah terkontaminasi ya. Ganti lagi dan pakai yang satu. Ya, ini adalah handscoot ketiga. Pakai yang sebelah kiri saja ya. Ambil ya. Nih, ambil ini kan steril ya. Jadi ngambilnya pakai tangan kiri. Setelah itu Disambungkan. disambungkan ya. Nah, ditaruh di bagian instrumen. Kita pakai handscoot ya. Persalinan dengan vakum. Ya, jangan kalau mau narik ya, ini harus sejajar dengan lantai. Ya, paham? Nah, jangan gini ya, sejajar dengan lantai ya. Sampai tolong dong berdiri satu. Ya. Ini, yuk didorong bayinya ya. Nah, ada kekuatan his ya. Ayo didorong. Nah, kita kan sudah sambil nah, tariknya sesuai searah lantai saja ya, nggak usah ditarik gini ya, gini. Nah, kalau ini lepas sampai 3 kali berarti sudah gagal. Bayi tidak lahir, kepala tidak lahir ya. Nih, kepala tidak lahir sampai 30 menit kan? Gagal. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Kepala bayi sudah di luar menunggu bayi putar pasif. Nah, biparietal, bukan biparietal ya. Curam ke bawah melahirkan bau atas, Curam ke atas, melahirkan bau bawah. susu. Ingat ya, jempol kiri harus berada di dada ya. Mau posisinya bagaimanapun ya, yang penting kita harus seperti ini ya. Itu tadi kan gini, kalau menghadap kita mah enak-enak aja kan gini ya posisinya. Tapi kalau seperti ini ya gini ya, ya ganti gunting tali pusat ya. Setelah itu asistennya silakan keringkan bayi. Kita masak ya, masak terus gunting opsi. Lalu kala 3 ya, kala 3. Oke, lalu lahirkan
kita agak tarik sedikit. coba tangannya diem aja. Ya, ini dorsal cranial. Oke. Setelah itu kalau terlalu jauh didekatkan lagi ya sampai berada di vagina ya, lalu dipilih ya, dipilih taruh setelah itu cek langsung ya. Nah, ada beberapa komplikasi episiotomi, pelebaran jalan lahir ya, itu bisa banget ya. Oke, setelah itu kan plasenta lahir ya, sudah. Setelah itu dibersihkan ibunya ya, kalau memang harus heting silahkan diheting, kalau tidak ya sudah nggak apa-apa ya, tapi pasti sobek ya, karena komplikasi dari vakum adalah ruptur uteri ya. Nah, setelah dibersihkan, setelah diheting ya, kita suntik Vitamin K, Bu. Kejadian. kasih salam kasih vitamin K. pemantauan kala 4. berapa kali setiap jam pertama setiap 30 menit jam 2 jam kedua. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan? Sama seperti jurang ke bawah, jurang ke atas, pindah. Nah, ini kalau bayinya melihat kita nih posisinya di sini. Jadi kalau posisi bayimu melihat kita di sini, ya, nih, ini kan di sini. Tangan kiri yang berada di bawah, kanan di atas. Ya, gini, pindah, ini pindah, ya. Terus ada gini loh ya, miring gini loh ya, ya, gini. Saat kamu mengeluarkan bayi itu gini, bukan gini nah, nanti bayimu nanti ya. Terus misalnya ini bayinya menghadap ke sana, ya. Nah, gini ya, berarti tinggal dibalik saja ya. Kalau tangan ini bayi menghadap ke sana, berarti tanganmu di tangan kanan di atas. Ini gini, posisinya gini ya, tangan kiri tabrak susul ya, langsung di